Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Al-Sabian dari Teknik Sipil tingkat 1. Saya di sini akan mempresentasikan dasar-dasar rekayasa transportasi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu dasar-dasar rekayasa transportasi. Di sini ada materinya, dan yang pertama di sini ada pengertian DDRT. Rekayasa transportasi adalah cabang ilmu yang berkaitan dengan perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sistem transportasi. Dan selanjutnya, tujuan transportasi. Tujuan transportasi adalah untuk mempermudah mobilitas manusia dan barang dari satu tempat ke tempat yang lain untuk berpindah. Dan selanjutnya, macam-macam alat transportasi. Yang pertama, alat transportasi darat. Segala bentuk kendaraan yang bergerak di atas permukaan tanah atau jalan raya, contoh mobil, motor. Dan di sini ada transportasi darat, contohnya ada sepeda, skuter, dan lain-lain. Dan selanjutnya, transportasi udara. Alat transportasi yang menggunakan jalur udara, contohnya pesawat, helikopter, dan lain-lain. Selanjutnya, transportasi air. Alat transportasi yang melalui jalur air, contohnya kapal feri, kapal barang, dan lain-lain. Selanjutnya, dermaga. Tentang dermaga. Dermaga sebagai tempat kapal merapat dan bertambat untuk melakukan muat dan menaikkan menurunkan penumpang. Selanjutnya, apron. Area terbuka yang terletak tepat di belakang garis sandar kapal. Apron berfungsi sebagai ruang gerak untuk kegiatan bongkar muat barang, pergerakan alat transportasi seperti truk dan forklift, serta tempat penumpukan sementara barang sebelum dipindahkan ke gudang atau area penyimpanan lain. Selanjutnya, finder. Sistem bantalan yang dipasang di sepanjang sisi dermaga berfungsi untuk meredam energi benturan antara kapal dan dermaga saat proses sandar atau selama kapal bertambat akibat gelombang atau arus. Selanjutnya, bolar. Tiang bolar digunakan untuk mengikat tali kapal agar kapal tetap berada di posisi selama berlabuh dan tidak bergerak akibat pengaruh cuaca atau operasional. Selanjutnya, kren atau krane. Alat berat yang digunakan untuk mengangkat dan memindahkan muatan barang dari kapal ke darat atau sebaliknya. Dan selanjutnya, gudang. Bangunan yang terletak di area darat pelabuhan yang berfungsi untuk menyimpan barang. Yang ketujuh, fasilitas penumpang. Terdapat fasilitas penumpang seperti terminal, ruang tunggu, dan lain-lain. Dan utilitas sistem pendukung seperti penerangan, air bersih, listrik, dan sistem pemadam kebakaran. Di situ ada contohnya untuk penerangan jalan. Dan selanjutnya, sistem keamanan. Fasilitas keamanan seperti CCTV, pagar, pos penjagaan, dan personel keamanan. Dan selanjutnya, dolphin. Struktur tiang panjang yang terpisah dari dermaga yang menjorok ke laut. Selanjutnya, jetty. Struktur dermaga utama yang menjorok jauh ke laut. Selanjutnya, manajemen lalu lintas. Pengendalian pergerakan kendaraan dan jalan kaki untuk meningkatkan lalu lintas serta mengurangi kemacetan. Selanjutnya, transportasi berkelanjutan, upaya untuk menciptakan sistem transportasi yang ramah lingkungan, contoh mobil listrik, sepeda listrik, dan lain-lain. Dan ini contohnya transportasi berkelanjutan pada gambar seperti mobil listrik, pesawat terbang,
dan bus. Selanjutnya, dampak negatif transportasi: polusi udara, air dan suara, kecelakaan, dan lahan estetika. Ya, kesimpulannya transportasi penting bagi semua orang untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Di lain sisi juga transportasi menjadi keuntungan buat semua orang dan ada juga kerugian buat pengguna alat transportasi. Selanjutnya, terima kasih kepada semuanya yang telah menonton video saya. Jangan lupa like and subscribe. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.